amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih. Kita berjumpa dalam pertemuan pertama bulan Kitab Suci dengan subtema Bapa Kami yang Maha Adil. Wabah virus corona telah memakan banyak sekali korban. Dampaknya bisa dirasakan mulai dari orang yang terjangkit, anak-anak, remaja, sampai dengan orang dewasa. Banyak karyawan yang dirumahkan, dipotong gaji, bahkan tidak sedikit yang di PHK. Yang menjadi pertanyaan kita sebagai orang beriman adalah, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menolong sesama, meski keadaan kita pun tidak terlalu baik? Jawabannya bisa kita temukan dalam doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami, setiap umat beriman diajak untuk membangun relasi yang erat dan mendalam dengan Allah yang kita panggil dengan sapaan Bapa. Doa Bapa Kami sekaligus juga menyadarkan setiap umat beriman Kristiani bahwa dirinya dan juga sesamanya adalah anak-anak dari Allah yang sama. Kalau demikian, kita semua bisa disebut sebagai saudara. Dengan menggunakan kata kami, setiap dari kita diajak untuk berdoa dalam kesatuan dengan umat yang lain. Doa Bapa Kami terdiri dari 7 permohonan yang bisa dibagi menjadi 2 fokus. Yang pertama, fokus Allah dengan ungkapan namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Fokus yang kedua adalah pada apa yang dibutuhkan manusia dengan ungkapan berilah kami, ampunilah kami, janganlah masukkan kami, bebaskanlah kami. Dalam pertemuan ini kita akan menggali bahwa doa Bapa Kami ternyata mengajarkan kita untuk bersikap adil dengan orang-orang di sekitar kita. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan di Matius bab 6 ayat 9 disebutkan, Bapa Kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Tuhan Yesus menyapa Allah sebagai Bapa. Sebutan Bapa dalam doa Bapa Kami diterjemahkan dari bahasa Aram, yaitu Aba, yang menggambarkan sebuah kedekatan relasi yang istimewa. Kata kami yang digunakan di sini menunjuk pada komunitas umat beriman yang disatukan dalam ikatan yang istimewa dengan Allah. Ungkapan Bapa Kami yang di surga menggarisbawahi bahwa walaupun kita memiliki relasi yang sedemikian dekat dengan Bapa, tetapi ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara kita dengan Bapa. Kita tidak bisa mendikte Allah ataupun menyamakan Allah dengan gambaran seorang Bapa biologis yang kita kenal selama ini. Meski dekat, tetapi kita diajak bisa menempatkan Allah di atas segalanya yang ada di dunia ini, termasuk kemahakuasaan, kehendak, dan keadilannya. Sebagai orang beriman, sikap yang dituntut dari kita adalah menundukkan diri
di hadapan Allah. Hal itu terungkap ketika kita memuliakan atau menguduskan nama Allah. Dalam Perjanjian Lama, kata kudus berarti terpisah atau istimewa dari yang lain. Allah yang kudus ini menghendaki agar umatnya juga menjadi kudus. Artinya, yang cara hidupnya terpisah dan berbeda dengan cara hidup dunia di sekitarnya. Di ayat berikutnya, yaitu ayat 10 disebutkan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Selama hidup di dunia ini, manusia selalu terikat dengan aneka peraturan yang dibuat oleh manusia. Aturan dan hukum itu harus adil untuk menghindari terjadinya ketidakadilan, kekerasan, kebencian, dan permusuhan. Namun harapan itu selalu bertabrakan dengan sikap egois, acuh tak acuh, bahkan keserakahan manusia itu sendiri. Sehingga keadilan yang dicita-citakan itu masih jauh dari yang sempurna. Dalam doa Bapa kami, kita memohon agar kerajaan Allah lah yang berkuasa di bumi ini. Kita diajak untuk berjuang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, di mana kehendak Allah lah yang meraja, sehingga manusia bisa merasakan keadilan, kedamaian, sukacita, dan keselamatan yang penuh. Di ayat 11 dikatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Dari permohonan ini kita diajak untuk menyadari betapa hidup kita bergantung pada Allah sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Kata makanan di sini tidak hanya terbatas pada makanan duniawi, tetapi juga makanan rohani. Kedua makanan ini akan menopang manusia untuk menjalani penziarahannya di dunia ini sampai pada akhir zaman nanti. Bagi kita umat Katolik, makanan surgawi ini adalah tubuh Kristus yang kita terima dalam Ekaristi setiap hari. Dalam misa online selama masa karantina, ada doa komuni batin di mana terdapat kata-kata, "Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku." Dari lirik ini kita bisa memahami bahwa sekalipun kita tidak bisa menerima hosti secara langsung, tetapi ada kerinduan kita untuk masih bisa bersatu dengan Tuhan, walaupun secara rohani. Sikap yang adil tampak dalam ungkapan "makanan kami secukupnya." Kita juga diajak untuk berbela rasa dengan sesama kita yang lain. Kita tidak berdoa untuk rezeki atau makanan kita saja, tetapi juga kita mohon agar Bapa juga memberikan rezeki kepada orang-orang lain yang mungkin lupa atau tidak tahu cara berdoa. Dengan kata secukupnya, kita diajak untuk menghindari sikap serakah dan hanya mementingkan diri sendiri. Ayat 12 dikatakan, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Bagian ini merupakan pusat dari doa Bapa kami. Di bagian inilah kita dapat mengenal lebih dalam pribadi Bapa yang Maha Adil. Salah satu pewartaan Tuhan Yesus adalah menampilkan wajah Bapa yang Maha Pengampun. Manusia yang berdosa sekalipun akan memperoleh pengampunan dari Bapa asal sungguh mau bertobat. Uniknya, langkah pertama untuk memperoleh pengampunan Bapa adalah dengan memberi pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Tetapi disinilah muncul masalah serius, karena manusia begitu sulit untuk mengampuni sesamanya. Kita mohon kepada Bapa supaya memampukan kita untuk bisa mengampuni sesama. Mengampuni adalah salah satu sifat khas dari Bapa,
dan harus menurun atau dimiliki juga oleh kita sebagai anak-anaknya. Dengan demikian kita pun diajak untuk bersikap adil seperti Bapa adanya. Di sini kita juga disadari bahwa bukan hanya kita saja yang menjadi korban dan disakiti oleh orang lain. Sebaliknya, kita diajak untuk introspeksi, di mana kita pun juga seringkali menyakiti orang lain dengan kata-kata, dengan sikap, maupun tindakan kita. Atas semua kesalahan itu, kita memohon ampunan dari Bapa. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalimat terakhir dalam doa Bapa kami ini merupakan suatu permohonan yang sangat dalam. Di sini kita diajak untuk menyadari betapa kerapuhan hidup kita sebagai manusia yang mudah sekali tergoda dan tak berdaya terhadap kuasa kejahatan. Cara untuk terbebas dari yang jahat adalah menyatukan hidup kita dengan Bapa. Permohonan itu tampak juga dalam doa komuni batin, di mana kita juga berdoa agar jangan sampai terpisah dari kasih Bapa. Demikianlah permenungan BKS yang pertama tentang doa Bapa kami. Sekarang kita lanjutkan dengan refleksi pribadi dan doa umat. Apakah aku sudah berdoa Bapa kami setiap hari? Apakah aku sudah menguduskan Allah dalam hidupku? Apakah dalam doaku, aku sudah berserah kepada kehendak Bapa? Sebagai anak-anak Bapa, apakah aku sudah berlaku adil kepada sesamaku?